Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, bertemu lagi dengan saya Mila Afiatul Hikmah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, apakah kalian tahu mengapa makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman? Apa yang kalian rasakan ketika beraktivitas namun belum makan? Pasti akan terasa lelah dan tidak berenergi ya. Berbeda jika kalian beraktivitas dengan makan yang bergizi terlebih dahulu, bukan? Seringkah kalian beraktivitas fisik dan berolahraga? Oke, semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, semakin banyak kalori yang dibakar, sehingga semakin tinggi tingkat metabolisme dalam tubuh ya. Lalu, bagaimana jika metabolisme di dalam tubuh kita tidak lancar? Ini yang akan terjadi. Yang pertama, berat badan yang tidak terkontrol. Yang kedua, sirkulasi darah yang tidak lancar. Yang ketiga, mood yang tidak baik. Serta yang keempat, sistem imun yang tidak baik. Jadi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk mendapatkan energi. Energi tersebut diperoleh untuk melakukan aktivitas sehingga metabolisme di dalam tubuh kita lancar. Setelah memahami pembahasan sebelumnya, ada yang tahu metabolisme itu apa? Ya, metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung di dalam organisme. Kaitan dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai enzim dan metabolisme makhluk hidup. Jadi, simak terus videonya ya. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, KD 3.2, menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Yang kedua, KD 4.2, menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan proses metabolisme yakni anabolisme dan katabolisme, mengetahui sifat-sifat, cara kerja, serta faktor enzim yang mempengaruhi proses anabolisme dan katabolisme, serta menyusun laporan hasil percobaan uji enzim katalase. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung dalam organisme atau makhluk hidup. Reaksi ini disebut dengan reaksi enzimatis karena metabolisme selalu menggunakan katalisator enzim. Jenis metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana atau molekul-molekul kecil menjadi senyawa kimia kompleks atau molekul besar. Proses ini memerlukan energi, sehingga disebut dengan reaksi endergonik atau disebut dengan reaksi endoterm, yaitu reaksi yang memerlukan energi panas. Sedangkan pada katabolisme, merupakan penguraian senyawa kimia kompleks atau molekul-molekul besar menjadi senyawa kimia yang sederhana, yaitu menjadi molekul kecil. Proses ini melepaskan energi sehingga disebut dengan reaksi eksergonik atau disebut eksoterm, yaitu membebaskan energi panas. Mari kita bahas mengenai anabolisme terlebih dahulu ya. Contoh anabolisme yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Yang pertama, fotosintesis. Fotosintesis sering dimaknai sebagai proses memasak atau pembuatan makanan oleh tumbuhan. Proses fotosintesis terjadi di dalam kloroplas yang terdapat pada daun. Bagian-bagian kloroplas yaitu terdapat membran luar, membran dalam, tilakoid, grana atau tumpukan tilakoid, serta stroma. Tahapan fotosintesis meliputi dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap.
Reaksi terang terjadi pada gerhana atau tumpukan tilakoid, sedangkan reaksi gelap terjadi pada stroma. Mekanisme sederhana fotosintesis adalah proses mengubah karbon dioksida dari udara dan mineral atau air dari tanah dengan bantuan cahaya matahari pada klorofil menjadi glukosa dan oksigen. Yang pertama, reaksi terang. Tahapan ini diperlukan cahaya dalam prosesnya. Tempatnya pada gerhana atau tumpukan tilakoid. Hasil ATP dan NADH reaksi terang digunakan pada reaksi gelap atau siklus Kelvin, sedangkan oksigen akan dilepaskan ke udara sebagai hasil samping fotosintesis. Reaksi terang fotosintesis terdiri dari dua reaksi, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Yang pertama, fotofosforilasi non-siklik. Proses diawali dari energi foton yang berasal dari cahaya akan diserap fotosistem 2 atau P680. Selanjutnya, energi foton dari cahaya akan memicu P680 untuk melepaskan elektron yang akan ditangkap oleh akseptor primer. Selanjutnya, energi foton dari cahaya akan memicu P680 untuk melepaskan elektron yang akan ditangkap oleh akseptor primer. Proses pelepasan elektron disebut fotoeksitasi karena melibatkan cahaya. Akibat eksitasi elektron pada P680 mengalami kekosongan. Elektron yang menyebabkan fotolisis air yang mengubah H2O menjadi hidrogen dan oksigen, oksigen akan dilepaskan ke udara untuk kebutuhan respirasi, sedangkan hidrogen akan bereaksi dengan NADP untuk membentuk NADPH. Elektron pada akseptor primer akan dialirkan ke fotosistem 1 atau P700 melalui rantai transport elektron. Akseptor yang terlibat yaitu Pg, plastoquinone, Ks kompleks sitokrom, dan Pc, plastosianin. Pada saat transport elektron terjadi fotofosforilasi terhadap ADP. Pada saat melewati transport elektron terjadi fotofosforilasi terhadap ADP sehingga dihasilkan ATP. Selanjutnya, setelah P700 menerima foton, kemudian akan melepaskan elektron yang ditangkap oleh akseptor primer. Berikutnya akan dipindahkan menuju Fd, ferrodoksin, dan diterima NADP dengan bantuan enzim NADP reduktase. Selanjutnya terjadi pembentukan NADPH yang berenergi tinggi karena terjadi penambahan hidrogen dari fotolisis air. Kekosongan elektron pada P700 akibat fotoeksitasi akan diisi oleh elektron yang berasal dari P680 sehingga tidak fotosintesis air. Maka hasil dari reaksi terang adalah oksigen, ATP, dan NADPH. Selanjutnya, ATP dan NADPH akan digunakan pada reaksi gelap, sedangkan oksigen akan dilepaskan ke udara sebagai hasil samping fotosintesis. Yang kedua, fotofosforilasi siklik. Diawali ketika energi foton dari cahaya matahari ditangkap P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Elektron tereksitasi kemudian akan ditangkap oleh akseptor primer yang akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transport elektron. Pada transport elektron terjadi fotofosforilasi sehingga terbentuk ATP dari ADP. Karena elektron kembali lagi pada P700, maka tidak terjadi fotolisis air, sehingga pada fotofosforilasi siklik tidak dihasilkan oksigen dan NADPH seperti pada fotofosforilasi non-siklik. Karena elektron kembali pada P700, maka tidak terjadi fotolisis air, sehingga pada fotofosforilasi siklik tidak dihasilkan oksigen dan NADPH seperti pada fotofosforilasi non-siklik. Sistem ini bersifat siklik, artinya berputar, yaitu elektron yang dikeluarkan dari sistem transport elektron akan masuk ke pusat reaksi lagi
pada fotosistem 1. Maka, hasil dari fosforilasi siklik adalah energi yang berupa ATP. Selanjutnya, reaksi gelap atau siklus Kelvin. Reaksi ini merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam proses fotosintesis. Proses ini tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung dan terjadi pada kloroplas, yaitu stroma. Bahan atau energi pada reaksi gelap diperoleh dari ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang. Kemudian bahan selanjutnya ada CO2. Reaksi gelap terdiri dari 3 fase, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Proses diawali dari molekul CO2 dengan jumlah 6 molekul untuk membuat 1 molekul glukosa dari udara yang akan berikatan ribulosa 1,5 bifosfat atau RUBP. Dengan bantuan Rubisco akan membentuk 6 senyawa C6 yang labil, yang kemudian pecah menjadi 12 molekul senyawa 3 asam fosfogliserat atau PGA. Kemudian PGA dengan bantuan ATP mereduksi 1 P menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 12 molekul. Berikutnya, ion NADPH melepas ion H+ menjadi NADP+ untuk mereduksi 1,3 bifosfogliserat mengalami proses reduksi menjadi senyawa fosfogliseraldehid atau PGAL sebanyak 12 molekul. Sebanyak 10 molekul fosfogliseraldehid akan diubah menjadi RUBP yang digunakan pada proses selanjutnya. Sementara, 2 molekul yang tersisa akan disintesis menjadi glukosa, sehingga hasil dari reaksi gelap ini yaitu glukosa, ADP, dan NADP. Selanjutnya yaitu katabolisme. Selanjutnya kemosintesis, yaitu proses penyusunan bahan organik, dalam hal ini karbohidrat, dari H2O dan CO2. Terjadi pada berbagai kelompok bakteri, seperti bakteri nitrifikasi dan bakteri belerang. Reaksi pada bakteri nitrifikasi yaitu 2 molekul NH2 bereaksi dengan 3 molekul oksigen dengan bantuan nitrosomonas menghasilkan 1 molekul HNO2 dan 2 molekul H2O juga menghasilkan energi yaitu sebesar 158 kilokalori. 2 molekul HNO2 bereaksi dengan oksigen dengan bantuan nitrobakter menghasilkan 2 molekul HNO3 dan energi sebesar 43 kilokalori. Sedangkan reaksi pada bakteri belerang yaitu 2 molekul H2S dengan 1 molekul oksigen dengan bantuan Beggiatoa atau Triospirillum menjadi 2 molekul belerang dan 2 molekul H2O juga energi sebesar 122,2 kilokalori. 2 molekul belerang bereaksi dengan 2 molekul H2 dan 3 molekul O2 menghasilkan energi sebesar 284,4 kilokalori. Contoh peristiwa katabolisme adalah respirasi aerob dan anaerob. Bagaimana mekanisme respirasi aerob dan anaerob? Apa perbedaan masing-masing respirasi tersebut? Ikuti terus videonya ya. Yang pertama, respirasi aerob merupakan reaksi katabolisme yang memerlukan oksigen dalam prosesnya. Tahap dari respirasi aerob ini adalah yang pertama, glikolisis, yaitu pada sitoplasma. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif yang terdapat pada matriks mitokondria. Yang ketiga, siklus Krebs yang terdapat pada matriks mitokondria. Dan yang terakhir, transfer elektron atau yang terdapat pada krista mitokondria.
Tahap pertama yaitu glikolisis, merupakan tahap pengubahan glukosa menjadi asam pirufat. Hasil dari tahap ini yaitu 2 molekul asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Tahap kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif, merupakan tahap pengubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA. Hasil dari tahap ini yaitu 2 molekul karbon dioksida, 2 molekul NADH, serta 2 molekul asetil-CoA. Tahap yang ketiga yaitu siklus Krebs, merupakan reaksi penyatuan asetil-CoA dengan asam oksaloasetat. Hasil dari tahap ini yaitu 2 molekul ATP, 4 molekul karbon dioksida, 6 molekul NADH, serta 2 molekul FADH2. Tahap yang terakhir yaitu transport elektron, merupakan reaksi reduksi atau oksidasi dari NADH dan molekul FADH2. Hasilnya yaitu 34 ATP dan 6 molekul air atau H2O. Selanjutnya yaitu respirasi anaerob, merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen pada prosesnya. Terdiri atas 2 tahap, yaitu yang pertama glikolisis dan yang kedua fermentasi. Reaksi dari respirasi anaerob bisa dilihat pada gambar ini. Contohnya itu ada fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol, yang masing-masing reaksinya dapat kalian lihat pada tampilan ini. Selanjutnya yaitu respirasi anaerob, merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen pada prosesnya. Terdiri atas 2 tahap, yang pertama glikolisis, yang kedua fermentasi. Selanjutnya respirasi anaerob, merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen pada prosesnya. Terdiri atas 2 tahap, yang pertama glikolisis dan yang kedua fermentasi. Berikut merupakan contoh dari respirasi anaerob. Yang pertama, fermentasi alkohol, tempatnya pada sitoplasma sel tumbuhan yang dibantu dengan jamur Saccharomyces sp. Hasil dari fermentasi alkohol yaitu 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Reaksi dapat kalian lihat pada tampilan ini. Kemudian contoh yang kedua, fermentasi asam laktat, tempatnya pada sitoplasma sel hewan dan manusia. Hasil dari fermentasi asam laktat yaitu 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Sekarang sudah tahu ya bagaimana proses dari anabolisme dan katabolisme. Lalu, apa yang mempengaruhi proses berlangsungnya sebuah reaksi kimia di dalam organisme? Ya, benar sekali, jawabannya adalah enzim. Mengapa demikian? Karena metabolisme selalu menggunakan katalisator enzim. Enzim merupakan suatu jenis protein yang berfungsi sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Enzim mempunyai sifat-sifat, yaitu yang pertama, enzim adalah suatu protein. Enzim merupakan biokatalisator. Enzim bekerja secara spesifik. Enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit, serta enzim dapat bekerja bolak-balik. Nah, lalu bagaimana cara kerja enzim? Enzim bekerja menurut 2 teori. Yang pertama, teori gembok dan kunci. Yang kedua, teori kecepatan induksi. Yang pertama, teori gembok dan kunci atau lock and key teori yang dikemukakan oleh Fischer. Pada teori ini, enzim tidak akan berikatan dengan substrat yang memiliki bentuk yang sama atau spesifik dengan sisi aktif enzim. Yang kedua, teori induksi yang dikemukakan oleh Daniel Kostland. Sisi aktif enzim ini
lebih fleksibel dalam menyesuaikan substratnya. Sisi aktif enzim dapat berubah menyesuaikan bentuk dari substratnya. Dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu yang pertama suhu. Semakin tinggi suhu akan mempercepat reaksi hingga batas optimum, begitupun sebaliknya. Kemudian pH. pH akan mempengaruhi sisi aktif dalam mengikat substrat. Selanjutnya, konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi, semakin cepat reaksi. Selanjutnya, konsentrasi enzim dan substrat. Berbanding lurus dengan kecepatan reaksi, keadaan konstan itu jika enzim sudah mengikat semua substrat. Pengaruh zat penggiat atau disebut dengan aktivator, yaitu zat yang dapat memicu kegiatan suatu enzim. Contohnya adalah ion kobalt, mangan, nikel, magnesium. Dan yang terakhir adalah pengaruh zat penghambat, atau biasa disebut dengan inhibitor. Inhibitor merupakan zat yang dapat menghambat kerja enzim. Contohnya adalah air raksa, iodium asetat, fluoride, sianida, karbon monoksida. Inhibitor ini dibedakan menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif yang bersaing dengan substrat dan inhibitor non-kompetitif, yakni berikatan dengan bagian selain sisi aktif enzim. Bagaimana semuanya? Sudah lebih paham ya mengenai peranan enzim dalam metabolisme. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kerja enzim, dalam hal ini adalah enzim katalase. Simak video mengenai uji enzim katalase pada Lingbio ya, karena akan ada penugasan yaitu menyusun laporan hasil percobaan uji enzim katalase dari tayangan video yang telah dicermati. Untuk penugasan tersebut dapat dikirim melalui link pada bio ya. Selamat menyaksikan video. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa. Anak-anak, untuk pertemuan yang kemarin kalian kan sudah mempelajari teori tentang enzim, bagaimana komponennya, bagaimana sifatnya, bagaimana peranannya, cara kerjanya, tapi itu kan baru berdasar teori. Sekarang kita masuk ke prakteknya. Saya ingin mendemonstrasikan salah satu cara kerja enzim, kemudian kalian akan melakukan praktikum itu berdasar dengan variabel yang kalian inginkan dalam kelompok kalian masing-masing. Setiap kelompok jangan sama ya. Jadi tolong diperhatikan dulu untuk saya kali ini. Jadi bahan yang kalian perlukan ada H2O2, ada ekstrak hati, kemudian ada spiritus yang digunakan untuk pemanas bunsen nantinya. Salah satu yang ingin saya demonstrasikan di sini, tolong diperhatikan, nanti akan kalian pilih mana variabel manipulasi yang akan kalian jadikan kerja kelompok kalian. Misalnya ini adalah ekstrak hati sapi. Ya, ekstrak hati sapi di sini mengandung enzim katalase. Kemudian kita tetesi H2O2 ya, H2O2 karena di sini itu pekat, jadi kita pakai beberapa tetes saja. Sebentar, ini kita siapkan dulu ya, kita siapkan dulu pemanasnya. Nah, kemudian ini kita tetesi 3 tetes saja, 1, 2, 3 ya. Nah, kita teteskan. Nah, kemudian segera kita tutup. Setelah ditetesi segera ditutup. Kalian perhatikan, ini timbul gelembung. Gelembung ini sebenarnya adalah hasil penguraian
H2O2 menjadi H2O dan O2. Apakah benar ini mengandung O2? Kita menguji dengan bara. Jadi kita menyiapkan bara. Ya, kita menyiapkan bara. Jangan apinya tapi baranya ya, baranya. Ini jangan dilepas dulu, nanti O2-nya lepas. Ya, O2-nya lepas. Nah, kamu perhatikan. Nah, bara ini menyala. Bara ini menyala. Artinya O2 yang ada di dalam sini. Dari mana O2? O2 dari penguraian H2O2 menjadi H2O dan O2. Siapa yang menguraikan? Enzim katalase yang ada di dalam ekstrak hati. Nah, tadi berapa yang saya berikan jumlah H2O2-nya? Itu adalah volume substrat. Berapa volume ekstrak hati yang kita pakai? Ini adalah volume enzim katalase. Kalian sudah memperhatikan tadi ekstrak hati sapi yang sudah saya beri H2O2. Sekarang coba dibandingkan dengan ekstrak hati ayam. Ya, saya perlakukan sama. Tadi volumenya sama. Nah, untuk kamu bisa membandingkan, tentunya konsentrasi juga harus sama ya. Nah, ini tadi ekstrak hati sapi saya beri 3 tetes H2O2, ya kan? Sekarang saya akan mencoba dengan ekstrak hati ayam. Saya sudah berupaya membuat 2 macam ekstrak ini dengan konsentrasi yang sama. Nah, tapi sekarang coba kalian bandingkan hasilnya. Saya juga akan tetesi dengan 3 tetes. Tadi kan juga 3 tetes. Nah, ini saya akan berikan 3 tetes. 1, 2, 3. Nah, kemudian segera ditutup. Ya, segera ditutup. Kemudian kita siapkan lidi yang membara. Kita siapkan lidi yang membara. Kita memberikan bara ini untuk menguji bahwa gelembung ini mengandung O2. Ya, kalau mengandung O2 maka bara ini akan menyala. Dan kalian bandingkan dengan nyala yang tadi sama atau tidak. Ya, kita perhatikan. Nah, ada letupan nyala. Kira-kira sama nggak dengan yang tadi? Nah, ini bisa kamu bandingkan. Kemudian bisa kamu ambil contoh juga sebagai salah satu variabel manipulasi. Kamu boleh pakai ekstrak hati yang lain. Kamu boleh pakai konsentrasi yang berbeda dalam satu macam ekstrak hati misalnya. Ayo coba kamu eksplor lagi apa yang akan kalian pilih sebagai variabel manipulasinya. Hati-hati, ini berbahaya. Ini konsentrasi tinggi, kamu juga bisa mengubah-ubah konsentrasinya. Bagaimana caranya? Kalian diskusikan, karena kalian juga sudah mendapatkan teori itu di ilmu kimia. Oke, selamat bekerja. Sampai ketemu dan sukses. Kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah terdapat 2 jenis metabolisme. Yang pertama anabolisme dan katabolisme. Secara singkatnya, anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kimia, sedangkan katabolisme merupakan proses penguraian senyawa kimia. Contoh dari anabolisme yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis merupakan proses reaksi kimia dengan menggunakan energi berupa cahaya, sedangkan kemosintesis merupakan proses reaksi kimia dengan menggunakan energi yaitu berupa energi kimia. Pada katabolisme terdapat respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob ini memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob ini tidak memerlukan oksigen. Kemudian, yang mempengaruhi proses berlangsungnya metabolisme di dalam organisme yaitu enzim, karena metabolisme selalu menggunakan katalisator enzim. Baik anak-anak,
Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Mudah-mudahan dapat membantu kalian dalam mempelajari mengenai materi yang bersangkutan tadi. Dan jangan lupa, kerjakan evaluasi serta penugasan yang tertera pada Google Classroom. Penugasan berupa menyusun laporan hasil uji enzim katalase seperti video yang telah kalian tonton tadi. Link Google Classroom dapat kalian klik pada bagian bawah ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.